tentang masalah najis dan tata cara untuk menghilangkannya. Ada beberapa ayat yang akan kita kaji dalam bab tentang najis ini. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adamah." Wa laqad karramna bani Adamah. Dan benar-benar telah aku muliakan Bani Adam, anak manusia, yakni anak Adam, yakni manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam pengajian tafsir ayat ahkam. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita yang hadir untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena niat yang ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh yang kita lakukan.
Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab najis, tentang masalah najis dan tata cara untuk menghilangkannya. Ada beberapa ayat yang akan kita kaji dalam bab tentang najis ini. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adamah." Wa laqad karramna bani Adamah. Dan benar-benar telah aku muliakan Bani Adam, anak manusia, yakni anak Adam, yakni manusia. Hadirin rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat ini kita akan membaca beberapa perkataan dari para ulama. Yang pertama dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil. Beliau mengatakan istadalla bihi Syafi'iyyu ala adami najasatil adamiyyi bil mauti. Wastudilla bihi tafdilul bashari alal malaki. Al-Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa manusia, anak Adam, itu tidak najis dengan sebab kematiannya. Artinya bangkai manusia itu suci, bukan najis. Kalau ada seseorang meninggal dunia, maka bangkainya itu atau mayitnya itu hukumnya adalah suci, tidak najis. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang mati tidak dengan disembelih secara syar'iyah, berdasarkan syarak, maka dia najis, bangkainya itu najis. Sementara manusia, meskipun dia sudah mati, maka dia tetap suci. Badannya di waktu hidup itu suci, dan badannya di waktu telah meninggal dunia itu juga suci. Berdasarkan ayat walaqad karramna bani Adam. Kemudian juga ayat ini dijadikan dalil bahwa manusia itu lebih mulia atas malaikat. Tetapi ini tidak secara mutlak, ya. Artinya secara global jenis manusia, makhluk jenis manusia itu lebih mulia daripada makhluk jenis jenis malaikat. Tetapi kalau berdasarkan urutan kemuliaan makhluk, maka para ulama telah menjelaskan bahwa makhluk yang paling mulia secara mutlak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jenis manusia. Kemudian setelah itu adalah para nabi Allah yang tergolong sebagai nabi-nabi ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu juga dari jenis manusia. Setelah itu baru seluruh para nabi yang lainnya, seluruh para nabi dan para rasul lainnya itu kemuliaannya setelah itu. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, seluruh para nabi itu kami muliakan atas alam semesta ini. Sehingga secara umum para nabi seluruhnya mereka adalah makhluk yang paling mulia dan mereka dari kalangan manusia. Tetapi dari seluruh para nabi, Nabi Muhammad yang termulia, kemudian Nabi Ulul Azmi lainnya, baru kemudian para nabi yang lainnya. Itu semuanya juga dari kalangan manusia. Namun setelah itu para pembesar, para pemimpin, para malaikat
itu kemuliaannya setelah para nabi. Itu baru dari kalangan para malaikat. Tapi hanya para pemimpin para malaikatnya seperti Jibril, seperti Israfil. Setelah itu kembali kepada manusia, yaitu para aulia dari kalangan manusia. Baru setelah itu Setelah itu baru orang-orang atau para malaikat yang awam. Setelah itu baru manusia lagi. Manusia, orang-orang muslim yang awam, baru kemudian ini yang paling akhir. Karena orang kafir itu tidak memiliki kemuliaan indallah. Itu dari sisi kemuliaannya menurut Allah. Tetapi secara global manusia lebih mulia daripada malaikat berdasarkan ayat walaqad karramna bani adama, dan telah kami muliakan manusia itu berarti atas makhluk yang lain manusia itu lebih mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Ansari fi Fathil Wahhabi wa qadiyatu takrimihim annahu la yuhkamu binajasatihim bil mauti wa sawa'un al-muslimuna wal kuffaru. Wa amma qawluhu ta'ala innamal musyrikuna najasun fal muradu najasatul i'tiqadi awijtinabuhum kan najisi atau kan najasi la najasatul abdani. Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau berkata dalam kitab Fathul Wahhab bahwasanya pemuliaan Bani Adam, pemuliaan manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat walaqad karramna bani Adam, itu adalah dari sisi bahwa manusia itu tidak menjadi najis dengan sebab kematiannya. Itu sisi kemuliaan manusia. Dimuliakannya manusia itu dari sisi bahwa ketika mereka meninggal dunia, ketika manusia itu mati, maka badannya itu tetap suci. Beda dengan kalau ayam mati maka menjadi najis. Maksudnya mati tanpa disembelih maka menjadi najis. Kambing mati tanpa disembelih maka menjadi najis. Sapi mati tanpa disembelih syar'i maka menjadi najis. Tapi manusia dia mati maka badannya tetap suci. Ini sisi dimuliakannya manusia. Yang membedakan manusia dengan yang lain adalah dari sisi ini, bahwa ketika dia mati maka jasadnya tetap suci, tidak menjadi najis. Baik itu orang Islam maupun orang kafir, badannya itu suci meskipun telah mati, itu tetap suci, tidak menjadi najis. Termasuk siapa? Orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kalau diterjemahkan secara harfiah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maknanya bagaimana? Karena ada sebagian kelompok yang memahami keliru terhadap ayat ini, sehingga mereka menganggap bahwa manusia itu najis, manusia yang kafir itu najis berdasarkan ayat ini. Kalau ada orang musyrik, ada orang kafir, maka badannya najis. Sehingga banyak kita dengar ada sebuah kelompok yang apabila kelompok di luar mereka itu masuk ke dalam masjid mereka atau musola mereka, maka masjid atau musolanya itu disucikan atau dipel, disucikan kembali karena dianggap terkena najis. Karena mereka meyakini bahwa
orang-orang yang berada di luar kelompok mereka tidak seakidah dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, kata mereka itu najis. Sehingga kalau mereka menyentuh pakaian mereka, pakaiannya menjadi najis. Kalau orang-orang kafir ini menurut pandangan mereka masuk ke dalam masjid mereka, maka masjid mereka menjadi najis, sehingga harus disucikan untuk bisa digunakan untuk sholat mereka. Ada pemahaman yang seperti itu dan banyak berkembang informasinya, beritanya tentang kelompok ini. Ini adalah kesalahpahaman terhadap ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan tentang ini. Beliau mengatakan fal muradu najasatul i'tiqad, bahwa yang dimaksud itu adalah najis akidahnya, keyakinannya itu yang najis, bukan badannya orang yang bukan badannya orang yang kafir itu najis. Tetapi akidahnya itu yang najis. Itu penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa orang-orang musyrik itu najis, bahwa kita harus menjauhi orang-orang musyrik itu seperti kita menjauhi najis. Sebagaimana kita berusaha menghindari najis, jangan sampai terkena najis, maka seperti itu kita menjauhi orang-orang yang kafir. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang najis itu adalah akidahnya, karena akidahnya menjijikkan, akidahnya rusak, akidahnya bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga akidahnya itu akidah yang harus dijauhi sebagaimana dijauhinya najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan badannya yang najis. Kalau misalnya ada orang kafir masuk ke dalam masjid misalnya, maka masjid itu tidak menjadi terkena najis sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Lebih fatal lagi ketika mereka meyakini orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu dihukumi kafir dan najis. Ini lebih berat lagi, karena mereka dengan pemahaman yang seperti itu telah jatuh pada takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada sebab yang dibenarkan syarak. Dia menghukumi orang lain sebagai kafir dan najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sangat penting bagi kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu melihat penafsiran dari para ulama, seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali dalam majelis ini. Karena pentingnya hal ini, mengingat orang-orang yang menjadi sesat dan menyimpang itu banyak dikarenakan memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara harfiah, dipahami dengan membaca sekedar terjemahannya, kemudian disimpulkan sebagai sebuah keyakinan yang mereka yakini. Ketika mereka membaca ayat innamal musyrikuna najasun, lihat terjemahannya apa dalam Al-Quran terjemah. Diterjemahkan secara harfiah, dikatakan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Langsung dipahami berarti orang kafir, orang musyrik najis. Gak boleh kita menyentuh badannya orang kafir.
Enggak boleh seseorang kafir masuk ke dalam masjid kita, nanti membuat najis masjid kita dan seterusnya. Ini adalah pemahaman yang dangkal akibat dari tidak mau mengikuti penafsiran dari para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastadillu bihi aidan ala taharati labanil adamiyyi. Kemudian para ulama juga menjadikan ayat ini walaqad karramna bani Adam dijadikan sebagai dalil sucinya air susu manusia. Qala al-Ansari fi Fathil Wahhab li'annahu la yaliqu bi karamatihi ayyakuna mansya'uhu najisan ay marbahu ay al-ghada'u alladhi yatarabba bihi. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab mengatakan bahwasanya karena tidak layak dengan kemuliaan manusia yang tadi dikatakan bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak layak dengan kemuliaan manusia itu jika makanan yang dikonsumsi oleh manusia di masa tumbuhnya di waktu kecil itu adalah sesuatu yang najis. Manusia itu dimuliakan, karena itu enggak sesuai atau enggak layak jika dikatakan bahwa makanan bayi yang di awal mula pertumbuhan seorang manusia itu ketika dia bayi itu kan berasal dari apa? Dari air susu ibunya. Itu awalnya dari situ dia kemudian bisa tumbuh menjadi besar dewasa, itu adalah dari air susu ibunya. Kalau seandainya air susu ibu itu najis, maka itu tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Dengan kemuliaan manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Karena itulah maka air susu ibu ini pasti suci, bukan najis. Karena jika najis maka itu tidak sesuai dengan bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di sini dari sisi tadi yang sudah kita jelaskan. Kalau dia manusia yang kafir tentu tidak memiliki kemuliaan indallah. Tetapi dari sisi bahwa manusia itu dimuliakan di sini dari sisi bahwa manusia itu bangkainya tidak najis. Kalau mati dia tidak najis, satu. Dari sisi yang kedua, air susu ibunya, air susu manusia itu suci, tidak najis. Itu sisi yang disebut dengan kemuliaan. Bukan dimuliakan berarti dia seluruh manusia nanti akan dimasukkan ke dalam surga, enggak. Karena manusia yang kafir dia tidak memiliki derajat indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala walaqad karramna bani Adam. Yang pertama, bahwa manusia itu badannya suci. Artinya asal badannya, bukan ketika badannya kena kencing atau kena tai. Kalau itu masalah lain, itu namanya terkena najis, bukan mutanajis. Terkena najis bukan najis. Kalau asal bendanya manusia itu adalah suci, baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah mati itu suci. Ketika mati mereka itu dimandikan, itu bukan bukan karena najis, tetapi karena dia berhadas. Menurut sebagian ulama dimasukkan al-maut itu sebagai bagian dari hadas besar sehingga dimandikan ketika dia meninggal dunia, dan itu bukan karena dia najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bahwa ASI air susu ibu
yang dikonsumsi di awal pertumbuhan seorang manusia itu adalah suci. Dari sisi itulah kemuliaan manusia dibandingkan dengan jenis makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Dalilun ala najasati maitati ghairil adami. Ini adalah dalil, ayat ini adalah dalil bangkai selain manusia. Wassamaki wal jarat. Bangkai selain bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau bangkai manusia itu suci, bangkai ikan itu suci, bangkai belalang itu juga suci. Bangkai selain tiga ini itu najis. Dalam ayatnya disebutkan bahwa bangkai itu diharamkan atas kalian. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Tetapi ada pengecualian berdasarkan dalil yang lain. Tentang bangkai manusia, dalilnya ayat yang tadi kita sebutkan, walaqad karramna bani Adam. Ini menunjukkan pengecualian tentang sucinya bangkai manusia. Tentang bangkai ikan dan belalang ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang menjelaskan bahwa seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Sehingga ini suci. Karena suci, bedanya kalau bangkai manusia itu tidak boleh untuk dikonsumsi, haram untuk dikonsumsi, tetapi kalau bangkai ikan ini boleh untuk dikonsumsi meskipun dia sudah mati, sudah lama, ikan itu sudah seminggu, sudah sebulan, atau mungkin berbulan-bulan ikan asin itu dimakan boleh, meskipun dia adalah bangkai karena mati di laut misalnya, atau mati tanpa disembelih. Karena bangkai itu artinya adalah binatang yang mati tanpa min ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu yang binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara', itu namanya bangkai. Setiap binatang, apakah itu ayam, apakah kambing atau sapi, yang tidak disembelih dengan sembelian yang sesuai dengan syarak, maka itu disebut bangkai. Tidak disyaratkan bangkai itu harus baunya busuk, karena identik kalau kita menyebut bangkai itu apa? Bau busuk. Bau busuk. Ini ada bangkai di sini misalnya. Bau kamu seperti bangkai misalnya. Itu apa namanya? Seakan-akan bangkai itu identik dengan busuk, bau busuk, sehingga ada sebagian orang itu beranggapan ya bangkai itu adalah sesuatu yang busuk. Yang benar bahwa bangkai itu adalah setiap binatang yang mati tanpa disembelih secara sesuai dengan ketentuan syara, itu bangkai. Meskipun baunya itu sedap, meskipun rasanya itu nikmat, tetapi kalau dia tidak disembelih secara berdasarkan syara, maka itu disebut bangkai. Misalnya ada ayam,
dia disembelih, tetapi yang menyembelih orang yang murtad. Sembelih, yang memotongnya misalnya yang menyembelihnya seorang muslim, tetapi jalan nafas atau jalan makannya tidak dipotong, tidak terpotong, atau salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bangkai itu atau maitah itu adalah binatang yang disembelih atau yang disembelih tanpa dengan sembelian yang ketentuan syarak. Itu bukan seorang muslim, atau disembelih dengan dengan tidak memotong misalnya urat atau jalan nafas atau jalan makan dari binatang itu, yang harus atau wajib terpotong ketika seseorang menyembelih binatang yang boleh untuk dimakan. Meskipun baunya wangi, meskipun rasanya nikmat, kalau itu tidak disembelih secara syarak, maka namanya bangkai. Hukumnya najis dan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Dan urusan daging, dalam makan daging kita harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan memakan makanan jenis yang lain. Kalau kita misalnya ada roti atau ada permen atau ada makanan yang bukan daging, kita misalnya diberi oleh orang yang non muslim, maka kita silahkan untuk mengkonsumsinya. Tetapi kalau misalnya daging yang diberikan kepada kita oleh orang yang bukan muslim misalnya, maka kita jangan mengkonsumsinya, karena itu diragukan, kecuali kalau kita tahu bahwa orang non muslim itu meminta orang muslim yang menyembelihnya yang mengerti tentang tata cara menyembelihnya berdasarkan syarak, dan daging itulah yang diberikan kepada kita, maka kita tahu bahwa itu adalah bukan bangkai. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, kita tahunya itu berasal dari non muslim misalnya, atau dari orang yang telah murtad, maka di sini menjadi masykuk, menjadi diragukan apakah daging ini disembelih secara syarak atau tidak. Maka kita haram untuk mengkonsumsi daging yang seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan jenis makanan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dikatakan li'anna tahrima ma laisa bimuhtaramin wala mustaqdharin wala dhararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Karena pengharaman sesuatu yang haramnya bukan karena dimuliakan, bukan karena menjijikkan, dan bukan karena membahayakan dalam memakannya, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Fa innahum arrafu al-'ainan najisata bi annaha kullu 'ainin haruma tanawulu qaliliha wa katsiriha halatal ikhtiyar ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wala listiqdhariha wala li dharariha fi badanin aw aqlin. Karena para ulama itu telah mendefinisikan najis, benda yang najis, yang asalnya memang najis, itu adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi, baik sedikit maupun banyaknya, di waktu normal, tidak dalam keadaan darurat, disertai dengan mudahnya membedakan antara sesuatu itu dengan yang lainnya, bukan karena kemuliaannya dan juga bukan karena menjijikkannya dan bukan karena
bahayanya pada badan atau akal. Itu disebut apa? Najis. Hadirin rahimakumullah. Kita jelaskan ini tentang pengertian najis. Mungkin tadi belum bisa difahami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi najis itu kalau secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, syai' mustaqdzar, sesuatu yang menjijikkan, itu najis secara bahasa. Tapi tidak setiap sesuatu yang menjijikkan itu najis. Misalnya ingus menjijikkan apa enggak? Menjijikkan, tetapi tidak najis. Misalnya air mani itu menjijikkan, tetapi dia tidak najis. Karena sesuatu yang menjijikkan itu adalah makna najis secara bahasa. Sedangkan secara istilah seperti yang tadi kita sebutkan adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, untuk diminum secara mutlak. Baik itu sedikit maupun banyak. Sedikit haram dikonsumsi, banyak juga haram dikonsumsi dengan ketentuan. Yang pertama dalam kondisi normal. Haramnya dikonsumsi itu dalam kondisi normal. Karena dalam kondisi darurat, jika tidak memakannya akan mati, itu namanya darurat. Seseorang boleh memakan sesuatu yang najis. Misalnya ada seseorang tidak menemukan makanan kecuali bangkai. Jika dia tidak memakannya, maka dia akan mati. Maka dalam kondisi ini dia boleh untuk memakannya. Dia boleh untuk memakannya. Dia najis, tetapi dia boleh untuk memakannya. Dalam kondisi normal, boleh apa enggak dia memakannya? Tidak boleh. Tetapi dia hanya boleh memakannya dalam kondisi darurat. Misalnya seseorang dia berada di tengah hutan. Kalau di tengah hutan mestinya banyak binatang ya yang bisa dikonsumsi. Pokoknya dia berada di suatu tempat yang kemudian dia tidak menemukan makanan sama sekali. Tidak ada nasi, tidak ada roti, tidak ada makanan sama sekali. Yang ada hanya bangkai kambing. Yang ada hanya itu saja. Tidak ada selain itu. Pilihannya dua, mati atau dia memakan bangkai itu. Maka di sini namanya dia dalam keadaan darurat. Kalau dia masih hidup tanpa memakan itu, kalau dia cuman masih sehari nggak makan, kan masih bisa hidup. Sehari nggak makan ya bertahan, jangan dimakan bangkai itu. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, udah. Kalau dia nggak memakannya saat itu, dia akan mati. Maka ini namanya darurah, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, maka dia bisa memakan bangkai yang ada itu. Tetapi dimakan sekedar untuk menjadikan dia tidak mati dengan sebab itu. Bukan berarti oh ini sudah darurat, kita puaskan makan bangkai ini. Enggak. Kalau itu enggak bisa. Bisanya memakan itu kadar menghilangkan kedaruratan. Kedaruratan bahwa jika dia tidak memakannya, maka dia akan mati. Maka memakan bangkai itu sekedar untuk untuk menghilangkan kedaruratan, dia tidak mati dengan sebab kelaparan. Ini yang pertama, ketentuannya. Yang kedua, mudah untuk membedakannya. Ma'asuhulati tamyiz. Mudah untuk membedakannya dari yang selain najis. Seperti misalnya set atau ulat yang mati yang berada di dalam roti atau buah. Jika sulit untuk membedakannya, maka boleh untuk dikonsumsi. Ada di roti atau misalnya ada di buah, di situ ada ulat yang ada di dalamnya
yang sulit membedakan antara yang mati, ya ulat yang mati di dalam buah itu sulit, kan najis dia. Tetapi kita sulit untuk memisahkan antara yang najis dan yang tidak najis. Boleh nggak kita memakan buah itu atau roti itu? Boleh. Boleh. Ini dalam kondisi tidak normal karena sulitnya memisahkan antara yang najis dan yang tidak najis. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketentuan yang ketiga, keharamannya mengkonsumsi, memakan dan meminumnya itu bukan karena kemuliaannya. Bukan karena kemuliaannya. Seperti bangkai manusia. Itu boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Kok tidak boleh? Karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya manusia. Dia suci, bangkai manusia itu suci, seperti yang tadi kita terangkan berdasarkan ayat walaqad karramna bani Adam. Dia suci, namun haram untuk dikonsumsi daging manusia. Berarti haramnya dimakan daging manusia itu bukan karena atau haramnya memakan daging manusia itu karena apa? Karena dimuliakannya, karena mulianya manusia. Itu penyebabnya. Kemudian yang ketiga, keharaman memakannya. Yang keempat, ketentuan yang keempat, keharaman memakannya itu tidak karena menjijikkan. Bukan karena menjijikkannya. Seperti misalnya mani. Mani itu suci. Mani itu suci. Meskipun haram bagi seseorang untuk meminum air mani. Itu hukumnya haram. Meskipun dia suci. Ini ketentuan yang keempat. Keharaman memakan atau mengkonsumsi air mani itu karena apa? Karena menjijikkannya. Bukan karena dia najis. Kemudian ketentuan yang kelima, keharaman memakannya itu tidak karena bahayanya terhadap badan dan akal. Tidak karena bahayanya terhadap badan dan akal. Misalnya batu. Batu kamu makan bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Lah, bahaya apa enggak kalau kamu makan batu itu? Bahaya. Misalnya kamu makan batu sebesar ini, akan bisa jebol perut kamu atau usus kamu. Atau ganja misalnya. Ganja itu batu itu suci. Dia tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan badan. Ganja itu juga suci. Dia tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan membahayakan badan dan juga membahayakan akal. Kalau ada orang mengkonsumsi ganja, maka badannya akan rusak dan akalnya akan rusak. Narkoba, pil-pil koplo dan sebagainya, itu bendanya suci. Tetapi haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, diminum. Kenapa? Karena bisa membahayakan badan, bisa membahayakan otak, akal. Sehingga linglung, jangankan menghafal, diajak bicara saja sudah sulit, nggak nyambung, ditanya A jawabannya lain. Karena apa? Karena rusak otaknya, rusak akalnya gara-gara mengkonsumsi narkoba, ganja atau semacamnya, narkotika. Itu keharaman memakannya atau mengkonsumsinya itu bukan karena dia najis, tetapi karena
sesuatu itu membahayakan pada badan dan akal manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi najis artinya setiap benda yang haram untuk dikonsumsi. Yang haram untuk dikonsumsi. Dikonsumsi itu dimakan atau diminum secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak, itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang haram untuk dikonsumsi. Dengan ketentuan dalam keadaan normal dia tidak bisa dikonsumsi, kemudian mudah untuk membedakannya dari selain najis. Kemudian yang ketiga, keharaman mengkonsumsinya itu bukan karena kemuliaannya. Kemudian yang keempat, keharaman memakannya itu tidak karena menjijikkan. Dan yang kelima, keharaman memakannya itu tidak karena membahayakan terhadap badan dan akal. Itulah yang disebut dengan najis. Itulah yang disebut dengan najis. Definisi yang diberikan oleh para ulama. Sesuatu yang najis maka dia haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan ataupun diminum. Itu karena itulah maka definisinya seperti itu tadi, yaitu sesuatu yang dari sisi bendanya itu haram untuk dikonsumsi, baik sedikitnya maupun banyaknya. Bi annaha kullu ainin haruma tanawulu qaliliha wa katsiriha halatal ikhtiyar. Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan darurat ma'asuhulati tamyiz la li hurmatiha wala listiqdhariha wala li dharariha fi badanin au aqlin. Kama studilla bil ayati ala najasatid dam. Sebagaimana dijadikan dalil juga ayat ini, hurrimat alaikumul maitatu wad dam, yaitu tentang najisnya darah. Darah itu najis. Berdasarkan nas dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 ini. Juga dalam ayat yang lainnya juga disebutkan tentang keharaman keharaman dari darah atau najisnya darah. Dalam ayatnya disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ketika daging dan darah itu diharamkan untuk dikonsumsi, dikonsumsi secara mutlak baik sedikit maupun banyaknya, maka menunjukkan bahwa bangkai dan darah itu adalah sesuatu yang najis. Hadirin rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au damam masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs." Au damam masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Dalilun ala najasatid dam al-masfuh ay sa'il wa ala najasatil khinzir. Ayat ini adalah dalil tentang najisnya darah yang mengalir, darah yang mengalir. Wa ala najasatil khinzir, dan juga najisnya babi. Babi secara keseluruhan, baik daging maupun anggota badan yang lainnya, babi itu najis. Demikian juga darah yang mengalir itu adalah najis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala an-Nasafi fi tafsirihi au daman masfuha ay masbuban sa'ilan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun najisun.
Al-Imam An-Nasafi dalam kitab tafsirnya mengatakan audamam masfuhan artinya darah yang mengalir. Nah, darah yang mengalir. Mengalir di sini bukan berarti yang haram dikonsumsi itu yang ketika masih mengalir, ketika sudah dijadikan makanan yang nggak mengalir berarti nggak najis dan nggak haram, bukan seperti itu. Nah, kalaupun misalnya itu darah mengalir asalnya, kemudian dijadikan makanan didih misalnya, nah, sehingga seperti kue, menjadi seperti kue, maka itu tetap hukumnya adalah haram karena itu termasuk damam masfuha, masuk darah yang mengalir karena asalnya memang damam masfuha, yaitu darah yang mengalir. Hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Qala Suyuti fil Iqlil wastadalla Syafi'iyyatu biqaulihi fa innahu rijsun ala najasatil khinzir bina'an ala audid dhamir ala khinzirin la ala lahmin fa innahu aqrabu mazkur. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fa innahu rijsun au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Para ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil najisnya babi. Najisnya babi. Binaan ala audid dhamir, yaitu berdasarkan kembalinya dhamir pada fa'innahu, itu kembali kepada khinzir. Kembali kepada khinzir, tidak kembali kepada daging, karena itu yang lebih dekat. Jadi di situ disebutkan aulahma khinzirin fa'innahu. Fa'innahu hu itu dhamir kembalinya kepada khinzirin, tidak kembali kepada lahma. Karena khinzir itu yang lebih dekat, lebih dekat daripada lahma. Sehingga audaman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun fa innahu, maka sesungguhnya babi itu najis. Sesungguhnya babi itu najis. Bukan sesungguhnya daging babi itu najis. Itu untuk menunjukkan bahwa yang najis dari babi itu bukan hanya dagingnya saja, tetapi juga lainnya. Air liurnya najis, tulangnya najis, kulitnya najis, bulunya najis. Segala yang terkait dengan babi secara umum itu najis. Fa innahu rijsun ay fa inna khinzira rijsun. Qala Suyuti fil Iqlil wastadalla, sudah tadi. Qala Ramli fi Nihayatil Muhtaj wastadalla ala najasatihi al khinziri biqaulihi ta'ala aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Idzil murad jumlatuhu li'anna lahmahu dakhala fi umumil maitah. Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang najisnya babi. Najisnya babi berdasarkan firman Allah, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Karena yang dimaksud di sini adalah keseluruhan dari babi. Bukan hanya dagingnya. Kenapa kok yang dimaksud keseluruhannya, bukan hanya dagingnya saja? Li'anna lahmahu dakhala fi umumil maitah. Karena kalau dagingnya itu sudah masuk dalam keumuman bangkai. Sebelumnya kan disebutkan bahwa bangkai itu diharamkan. Kalau dagingnya haram untuk memakan dagingnya, termasuk daging babi, termasuk bangkai babi, maka ini
ketika disebut maitah itu sudah termasuk di dalamnya adalah daging babi. Nah, maka dalam ayat fa innahu rijsun itu dhamirnya kembali kepada khinzir, bahwa babi itu adalah najis, artinya keseluruhan babi itu adalah najis, bukan hanya dagingnya saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.